Baik, sambil menunggu teman-teman lainnya, Bapak mulai saja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi 10 kompetensi kalian teknik kendaraan ringan otomotif yang berbahagia, tetap semangat pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan ya, mungkin kalian sudah kenal nama Bapak ya, karena Bapak sering hadir ya di virtual Zoom pada kegiatan-kegiatan di sekolah. Nah, untuk hari ini Bapak sengaja masuk di room kelas 10 dengan mengundang siswa kelas 10 karena selama ini mata pelajaran sejarah baru dimulai hari ini. Betul tidak? Halo? Ya, pelajaran sejarah baru hari ini kan kalian mulai dapatkan. Betul tidak, Bu Naya? Halo Bu Naya. Iya. Sudah pernah belajar sejarah selama di Budi Utomo? Udah, Pak. Waktu di Budi Utomo, kelas 10. Di awal. Udah. Dengan siapa? Oh, sejarah. Belum. Jadi hari ini kita belajar apa? Bayu. Nah, Bayu udah prepare nih. Bayu, hari ini belajar apa kita, Bayu? Sebentar, Pak. Aduh, lupa lihat. Pelajaran apa kita sekarang? Sejarah, Pak. Sejarah, Pak. Sejarah. Oke. Ramdhani sudah siap belajar sejarah, Ramdhani? Siap. Siap. Oke ya. Oke, jadi Bapak akan mengampu mata pelajaran sejarah ya. Nama Bapak sudah ada tuh di screen ya. Ini nama Bapak. Jadi kalau nanti kalian hadir ke sekolah, kalian ingin bertemu dengan Bapak, cari aja Bapak ya. Bapak selalu standby di sekolah. Mungkin kalian ingin sharing tentang pelajaran sejarah. Oke, sebelumnya mungkin kalau Bapak sedang menerangkan atau sedang berbicara, alangkah baiknya supaya penyampaian Bapak bisa jelas, kalian matikan dulu audionya, ya, atau mikrofonnya matikan dulu ya, yang ada di handphone atau di laptop, supaya suara Bapak jelas. Nanti kalau Bapak kasih kesempatan kalian menjawab atau bertanya, baru diaktifkan. Paham ya? Paham? Paham, Pak. Oke, siap. Oke, kita hari ini akan belajar pelajaran sejarah. Mungkin waktu di SMP kalian sudah pernah ya belajar tentang pelajaran sejarah. Di SMP ada tidak pelajaran sejarah? Ada, Pak. Udah. Pelajarannya sejarah juga atau apa? Waktu di SMP? Enggak, Pak. PKN paling. PKN. Oh, di PKN ada dibahas sedikit. Terus di mana lagi di SMP selain di PKN? IPS, Pak. IPS, bagus. Ya, Bu Naya, bagus. Ya. Nah, hari ini di SMK, kita pelajaran sejarah kita khusus membahas tentang sejarah Indonesia. Ya, jadi pelajarannya adalah sejarah apa? Sejarah Indonesia. Jadi kita akan mempelajari perkembangan atau cerita-cerita atau kisah-kisah ya yang terjadi di Indonesia pada masa lampau ya. Itu. Oke. Jadi sejarah itu kira-kira
apa sih yang dimaksud dengan sejarah? Ayo kita coba dulu diskusi supaya lebih interaktif. Ini Bapak walaupun 3 orang, Bapak tetap menginginkan kalian yang bertiga ini tetap semangat. Mudah-mudahan siswa yang lain nanti bisa bergabung ya. Oke, siapa yang bisa memberikan argumen dulu, ayo, tentang sejarah? Ada? Ramdhani? Sejarah ya? Ya, sejarah itu apa menurut Ramdhani? Kenangan. Ya? Kenangan. Kenangan. Ya, bagus, bagus. Iya. Sejarah itu kan berarti cerita masa lalu ya kan? Nah, itu adalah kenangan, betul. Pasti Ramdhani punya sejarah, ya kan? Sejarah. Kecil. Nah, sejarah waktu kecil, sejarah waktu apa? Ramdhani dilahirkan di mana? Itu kan sejarah ya kan? Mengingat ya kan? Bunaya punya sejarah enggak? Bunaya? Apa menurut Bunaya sejarah? Sejarah itu apa? Saya. Ya? Sejarah tentang cerita kita, cerita sesuatu di masa lalu. Ya, cerita tentang sesuatu di masa lalu ya, atau cerita-cerita. Ya, kalian kan pernah di sekolah dasar ya kan? Pasti punya kisah waktu di sekolah dasar ya, SD. Nah, itu kan bagian dari apa? Sejarah. Nah, coba Bayu mana open kameranya? Nah, ayo Bayu punya sejarah nggak? Menurut Bayu apa sejarah itu? Bingung Pak. Bingung, Bayu nggak punya kisah? Ya punya Pak. Nah, itu sejarah bukan? Sejarah Pak. Jadi apa menurut Bayu sejarah itu? Apa ya? Cerita masalah? Cerita masa lalu Pak. Cerita kejadian, peristiwa itu peristiwa Yang terjadi masa di masa lalu. Ya, kisah, cerita, peristiwa yang terjadi di masa lalu itu adalah sejarah. Oke ya. Oke, baik. Sekarang kita coba pelajari dari awal ya tentang sejarah itu sendiri. Nah, kalian lihat di layar ya, Bapak akan tampilkan. Bentar. Oke. Kalian perhatikan di layar. Sudah muncul ya? Sudah Pak. Oke. Apa itu? Coba baca sama-sama. Prinsip-prinsip dasar ilmu sejarah. Prinsip-prinsip dasar ilmu sejarah. Ini pertama kali kita akan mempelajari ini ya. Yaitu prinsip-prinsip dasar ilmu sejarah. Oke. Apa yang bisa kalian ambil kesimpulan dari gambar dulu? Gambarnya dulu itu. Tadi judul kalian udah perhatikan. Gambar itu. Gambarnya apa itu, menunjukkan apa itu? Gambar yang pertama, yang paling besar ini, yang atas ini. Ini gambar apa? Itu kayak itu fosil gitu Pak. Iya, bagus, Bayu. Orang lagi meneliti fosil ya? Iya Pak. Meneliti fosil. Terus yang ini? Itu candi kan? Candi. Oke. Kedua gambar ini bagian dari sejarah bukan? Sejarah, Pak. Sejarah. Iya, Pak. Kenapa dikatakan sejarah? Karena ini adalah peninggalan zaman dahulu atau masa lampau. Ya kan? Jadi dari gambar sebenarnya kita mudah ya. Dari gambar, dari kisah, dari cerita kita bisa mendefinisikan sejarah itu begini ya. Ini kan dari gambar ini aja orang lagi
meneliti fosil ya, meneliti. Oh, ini fosil ini kan berarti peninggalan zaman dahulu kala, ya kan? Kemudian candi, ini kan candi dibangun oleh masyarakat masa lampau. Ya. Kalau masa sekarang ada nggak kita dengar orang bangun candi? Ada nggak? Tidak. Ramdhani? Tidak ada, Pak. Tidak. Tapi hanya melakukan renovasi ya, perawatan candi dari peninggalan zaman dahulu. Ya. Pak, boleh tanya, Pak? Oke, silakan. Emang benar, Pak, candi dibuat dari telur? Tahu saya sih dulu gitu buat nempelin. Apa? Terbuat dari telur ininya, buat nempelinnya. Dibuat dari telur. Iya, nempelin itunya kayak bebatuannya zaman dulu katanya. Oh, ya, ya. Itu kan banyak pendapat. Makanya itulah gunanya penelitian. Jadi penelitian itu kita tidak bisa mengatakan dari satu pendapat orang itu kita langsung mengiyakan bahwa benar seperti itu ya. Makanya kenapa kita sekarang itu perlu mempelajari sejarah ya, supaya kita bisa mengetahui sama-sama. Ya. Oke. Kalau yang candi dibangunnya kan pakai batu, hanya ornamennya kan batu-batuan aja kan, candi itu ya, batu-batuan. Oke, sekarang Bapak lanjut ya. Nanti kita akan mendefinisikan secara luas pengertian dari sejarah itu sendiri. Oke. Oke, coba sekarang kita akan melihat pengertian dan ruang lingkup dari ilmu sejarah. Oke, bisa dibaca ya. Untuk jadi perhatian ya, ini nanti bahan presentasi ini akan Bapak kirim di GCR ya. Nanti Bapak akan kirimkan kode kelas Mapel Sejarah supaya kalian nanti bisa mempelajari materi yang Bapak ajarkan. Paham tidak? Paham, Pak. Paham. Jadi nanti kalian tetap siapkan buku catatan ya. Ini nggak perlu kalian catat ya, maksudnya ini jangan kalian tulis lagi karena ini kan sudah Bapak berikan nanti materinya ya, jadi jangan ditulis. Yang kalian catat di buku catatan itu adalah bagian-bagian penting yang Bapak sampaikan secara lisan ya, kira-kira mana penyampaian penjelasan dari Bapak yang penting yang perlu kalian catat, itu kalian catat di buku catatan. Bisa dipahami Bayu ya? Bisa, Pak. Ya, oke. Oke. Dalam ruang lingkup ilmu sejarah kita nanti akan mempelajari tentang pengertian sejarah. Ya. Pengertian sejarah itu apa? Nanti kita akan cari tahu. Kemudian berikutnya materi hari ini kita juga akan mempelajari sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai ilmu. Dan sejarah sebagai seni ya. Jadi nanti sejarah itu ada kriterianya ya, atau bagian-bagian dari sejarah itu ada 4 ya, ada 4. Ada yang sejarah digolongkan atau disebut sebagai peristiwa, ada sejarah disebut sebagai kisah, dan sejarah ada yang disebut sebagai ilmu dan seni. Oke ya. Oke. Next ya, kita lihat. Nah ini peta
sejarah ya. Artinya kita mempelajari sejarah itu ada konsepnya. Ya, ada peta konsep. Ya. Sejarah itu terdiri dari apa? Ada 3 bagian ya. Ada 3 bagian. Yaitu bagian pertama itu adalah pengertian dari sejarah. Ya, yang pertama itu pengertian. Maksudnya nanti kita cari tahu apa sih pengertian dari sejarah itu? Ya, pengertian sejarah secara umum. Walaupun kita tadi sudah bisa ya. Kita secara personal atau secara pribadi sudah bisa sebenarnya mengemukakan bahwa sejarah itu adalah kisah masa lampau. Tapi nanti kita cari kesimpulan secara umum apa pengertian dari sejarah ya. Nah, pengertian sejarah itu nanti bisa didapatkan berdasarkan asal usul katanya. Ya kan? Kan kita perlu tahu ini sejarah ini berasal dari kata apa? Ya. Sejarah berasal dari kata apa? Mungkin ini berhubungan dengan etimologi yaitu bahasa. Ya. Berhubungan dengan etimologi yaitu berdasarkan bahasa. Dari mana asal usul kata sejarah itu? Atau kenapa disebut sejarah? Nah, itu harus kita tahu asal usul. Nah, itu kan makanya kita mempelajari sejarah. Oke. Kemudian pengertian sejarah juga bisa kita dapatkan berdasarkan pandangan dari para tokoh. Ya, beberapa tokoh nanti akan kita lihat memberikan argumen pengertian tentang sejarah. Oke ya. Nah, itu yang pertama ya, sejarah berdasarkan pengertian. Nah, yang kedua, sejarah berdasarkan kedudukan. Nah, kedudukan itu yang tadi ya. Nah, ini yang dimaksud dengan kedudukan nih. Pembagian sejarah. Kedudukan sejarah itu bisa sebagai peristiwa, bisa sebagai kisah, bisa sebagai ilmu dan seni. Oke, ini kan kita lihat petanya. Kedudukan sejarah itu bisa sebagai peristiwa, bisa sebagai kisah, bisa sebagai ilmu, ya. Kemudian bisa sebagai seni. Oke. Ya. Kemudian ada 4 ya. Pengertian, kedudukan, generalisasi, dan kegunaan. Berarti ada 4. Berdasarkan ya sejarahnya, berdasarkan peta konsepnya. Generalisasi itu atau periode. Periode itu yang dimaksud periode apa? Ada yang tahu? Periode itu sama seperti masa. Ya. Masa maksudnya zaman. Kalau sejarah itu kan zaman, periodenya. Ya. Ya. Generalisasi, periodisasi, dan kronologi itu maksudnya sejarah berdasarkan tahapan, masa-masanya atau zamannya. Ya, generalisasi artinya generasi zaman apa ya sejarah. Kalian pernah dengar zaman prasejarah? Pernah nggak? Pernah, Pak. Nah, itu yang dimaksud dengan periode ya. Itu yang dimaksud dengan periode. Oke. Kemudian ada zaman es ya kan, kemudian zaman kolonialisme di Indonesia kapan itu terjadi ya. Nah, itu kan bagian dari periodisasi ya atau generalisasi. Kronologi itu maksudnya kejadiannya. Kejadiannya pada zaman itu seperti apa ya. Itu sejarah. Nah, kemudian
berdasarkan kegunaan sejarah itu apa manfaatnya? Coba, ada intrinsik, ada ekstrinsik. In itu diri kita ya, dalam. Kalau ekstrinsik itu di luar. Kalau bagi diri kita apa kegunaan sejarah? Ayo. Ada nggak gunanya kita belajar sejarah? Bentar, ini ada yang masuk. Oke, silakan yang baru bergabung. Yang baru bergabung silakan open kameranya ya, biar Bapak bisa mengenal. Ya, Iksan selamat bergabung ya di mata pelajaran sejarah. Silakan Iksan open kameranya. Ya. Silakan diikuti ya. Bapak sudah menjelaskan, sudah cukup jauh juga. Nanti kamu lihat aja materinya di Google Classroom. Oke, Bapak lanjutkan ya. Jadi yang kegunaan dari sejarah bagi pribadi kita sendiri itu untuk apa? Coba Bayu, apa gunanya kita belajar sejarah? Ramdhani, Bunaya, ayo. Apa kegunaan bagi kita belajar sejarah? Agar mengetahui kisah yang dulu apa yang telah lampau. Bagus, ya. Jadi kegunaan buat diri kita jadi mengetahui ya kan? Ya. Iya Pak. Siapa yang mau ngasih jawaban lagi? Tadi Ramdhani bagus sudah menjawab. Bayu mungkin ada mau nambah Pengetahuan Pak. ya? Agar menambah wawasan ilmu pengetahuan. Bagus, menambah wawasan ilmu pengetahuan. Nah, itu intrinsik ya bagi diri kita. Kemudian kita bisa mengambil nilai-nilai karakter yang baik dari peristiwa sejarah. Ya kan? Kita dengar kisah tentang perang Diponegoro. Kemudian serangan umum 1 Maret. Atau peristiwa Bandung Lautan Api. Apa yang bisa kita petik dari karakter peristiwa tersebut buat diri kita? Yaitu adanya karakter pantang menyerah. Ya. Nilai-nilai lagi adalah nilai patriotisme. Ya. Bagaimana pahlawan-pahlawan dahulu itu berani berjuang ya sampai titik darah penghabisan hanya untuk mempertahankan keutuhan negara Republik Indonesia. Jadi banyak kegunaan secara intrinsik ya dengan kita mempelajari sejarah. Jadi kita bisa ambil hikmahnya di situ, bisa kita jadikan imajinasi ya tentang bagaimana kita melihat perjuangan pahlawan-pahlawan pada masa sebelum kemerdekaan. Sekarang kan kegunaan sejarah sebagai ekstrinsik itu apa? Ya, kalau di luar itu yaitu bagi kita ingin dari peristiwa sejarah itu kadang-kadang kan kalian pernah lihat nggak? Atau pernah membaca buku cerita atau kisah-kisah film atau sinetron itu diambil dari kisah sejarah masa lalu. Ada nggak seperti itu? Pernah nggak kalian lihat? Halo? Halo? Ada nggak buku-buku cerita yang kisahnya diangkat dari peristiwa sejarah? Atau film, sinetron, di televisi, itu jalan ceritanya itu diangkat dari kisah sejarah masa lalu.
Pernah nggak kalian lihat? Halo? Pernah, Pak. Nah, itu ekstrinsik, artinya dari apa? Kisah-kisah itu diangkat sehingga kita yang membaca atau yang menonton itu seperti benar-benar mengalami kisah tersebut, ya. Benar-benar mengalami kisah tersebut. Jadi itu ekstrinsik, ya, di luar kegunaan. Jadi kita bisa merasakan kalau kita Lagi membaca, sekolah. kalau Kan kita membaca atau melihat, wong itu tekonnya jam ini. kita seolah-olah terhanyut, ya. Oke, sudah bisa dipahami? Jadi ada 4 kriteria dari sejarah, ya. Sejarah Iya, berdasarkan Pak. pengertian, berdasarkan kedudukan, berdasarkan periodisasi, generalisasi, dan berdasarkan kegunaan. Ada 4, ingat itu ya peta konsepnya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya dulu sebelum Bapak lanjutkan. Ya, mungkin Bapak tidak lama ya untuk kegiatan Zoom. Nanti selebihnya kalian tinggal pelajari sendiri di GCR. Berikut kalau ada tugas nanti bisa kalian lihat di GCR, ya. Ada yang mau bertanya? Sekali lagi, Bapak kasih kesempatan. Apakah ada yang mau bertanya? Tes. Iya, Pak. Siapa tadi? Si Andi Kurniawan keluar lagi ya? Kayaknya nggak ada lagi di... Oke. Baik. Bentar, tadi screen-nya hilang lagi ya. Oke. Ya, sudah muncul lagi? Ya. Tidak ada Sudah, yang Pak. bertanya ini? Bu Naya, ada yang mau ditanyakan? Bayu? Ramdhani? Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, Bapak lanjut dulu ya. Mungkin nanti. Nah. Itu nanti di GCR dikirim. Ya. Iya. Nanti di GCR materi ini akan Bapak kirim ya. Nanti setelah selesai Zoom, halo tes. Ya loh. Iya. Enggak, Ya, itu Pak. nanti dikirim enggak, Pak? Gitu tugasnya. Ya. Halo. Gimana Ramdhani? Tugasnya dikirim. Tugas nanti difoto nggak gitu di GCR, dikirim. Iya. Nanti materinya dan tugas nanti akan Bapak kirim lewat GCR ya. Materi dan tugas akan Bapak kirim lewat GCR ya. Nanti akan Bapak jelaskan di bagian akhir. Baik. Oke. Nah, sekarang kita ini kita sudah dapatkan apa sejarah itu ya berdasarkan dari bahasa atau etimologi, asal usul dari sejarah ya. Berdasarkan etimologi atau bahasa. Nah, ternyata asal kata sejarah itu berasal dari bahasa Arab. Ya. Apa ini bahasa Arabnya? Syajaratun. Ratun. Dari bahasa Arab yang artinya pohon. Ya. Nah, ini coba kamu lihat gambar pohon. Ya. Itu pohon dari cabang paling atas, terus ada cabang ke bawahnya, itu secara
turun temurun ya, bertingkat artinya. Makanya asal kata sejarah itu dikatakan sajaratun dalam bahasa Arab yang berarti pohon. Kalau kita ambil kesimpulannya, pohon itu adalah sebagai silsilah pengertian dari pohon, ya, karena ada urutannya, turunannya. Nah, silsilah itu kan turunan atau urutan. Contohnya dalam keluarga ada nggak silsilah, ya? Oke. Bayu punya silsilah keluarga nggak? Halo. Punya, Pak. Nah, pertama, contohnya apa silsilah keluarga di Bayu? Itu kakek, nenek. Kakek, nenek, ya kan? Terus ada ayah, ya kan? Iya, Itu ada ayah, ibu. Iya, betul. Itu yang dimaksud dengan silsilah. Jadi silsilah itu juga bagian dari sejarah, ya. Oke. Kalau dalam bahasa Inggrisnya asal kata sejarah itu apa namanya ini? Coba dibaca. Bahasa Inggrisnya? History. History, ya, sejarah, history. Bahasa Jermannya Geschichte, ya. Kemudian dalam bahasa Yunani ada lagi nih, Historia. Kemudian bahasa Belandanya ada Geschiedenis. Jadi semua ini asal muasal kata sejarah atau pengertian dari sejarah itu dimulai dari asal kata yang berasal dari berbagai bahasa, ya, atau etimologi. Oke, ya ini. Next. Nah, kalian nanti bisa mempelajari ini, nggak usah dicatat dulu. Nah, ini sekarang pengertian sejarah menurut Kamus Bahasa Indonesia, ya, karena kita kan mempelajari sejarah Indonesia, ya. Pengertian sejarah menurut Kamus Bahasa Indonesia, sejarah itu ada 3, ya, yaitu yang pertama, sejarah itu disebut silsilah atau asal usul, ya. Kemudian yang kedua, sejarah adalah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Ya. Kemudian yang ketiga, sejarah adalah ilmu pengetahuan, cerita serta pelajaran tentang kejadian dan peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Oke, nah ini menurut Kamus Bahasa Indonesia ada 3 pengertian dari sejarah. Halo, masih terdengar? Halo? Masih, Pak. Oke. Masih, Pak. Masih, Ya. Pak. Ya. Nah, sekarang kita ambil kesimpulan secara umum, ya. Nah, ini untuk pandangan para tokoh nanti kalian bisa baca sendiri, ya. Jadi sejarah itu ada banyak, ya, pengertiannya berdasarkan argumen dari para tokoh. Contohnya ada tokoh Aristoteles, ya, sejarawan masa lalu ini, ya. Kemudian ada tokoh Francis Bacon, ya. Ini kalian dari Indonesia ada ini Ibnu Khaldun, ya. Oke, Bapak lanjut aja. Kita ini juga ada dari luar, ya, dari Inggris. Nah, sekarang ini. Jadi apa itu sejarah? Coba dibaca. Sekarang coba Bunaya. Mana Bunaya? Open kameranya, Bunaya, baca. Inilah pengertian secara umum dari sejarah. Halo, Bunaya. Iya, Pak. Baca, Bunaya. Pengertian sejarah. Sejarah pengetahuan sosial yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian yang betul-betul terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Oke. Ya, baik. Bisa dipahami ini, ya. Jadi, sejarah itu adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian yang betul-betul terjadi pada masa lalu.
dalam kehidupan umat manusia. Jadi itulah intinya kenapa kita akan mempelajari sejarah atau kita belajar mata pelajaran sejarah, ya. Karena itu sebagai ilmu pengetahuan bagi kita, ya. Jadi kita bisa mempelajari segala peristiwa yang terjadi pada masa lalu, ya, dalam kehidupan umat manusia, ya. Misalkan kejadian peristiwa yang tadi Bapak sebutkan, Bandung Lautan Api, ya, peristiwanya seperti apa sih, seheroik apa sih kejadian peristiwa tersebut. Nah, itu kan bisa menjadi sumber wawasan, ya, wawasan bagi kita kalau kita mempelajari sejarah atau peristiwa tersebut. Oke, ya. Nah, ini bagian terakhir, ya, dari materi kita hari ini. Ciri-ciri sejarah itu adalah abadi, ya. Maksudnya itu hanya peristiwa itu abadi itu memang mengalami peristiwa itu tidak mengalami perubahan, ya, dan dikenang sepanjang masa peristiwa tersebut. Makanya dikatakan sejarah itu abadi, ya. Contohnya Sejarah kemerdekaan, Pak. iya, betul. Kita kenang, contohnya kemarin kita baru memperingati memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Nah, itu peristiwa itu asalnya dari mana? Yaitu pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno, ya, pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, peristiwa itu kan hanya terjadi sekali pada waktu itu, pada tanggal 17 Agustus 1945. Hanya terjadi sekali. Kemudian setiap tahunnya itu dikenang, bahkan sepanjang masa itu dikenang. Makanya setiap tahun kita memperingati peristiwa tersebut, ya. Makanya dikatakan abadi. Kemudian unik. Unik itu berarti lain daripada yang lain. Pengertian unik di sini dalam sejarah itu bahwa peristiwa tersebut hanya sekali terjadinya, tidak terulang lagi. Itu unik. Nah, penting. Kenapa penting? Kenapa peristiwa pembacaan teks proklamasi itu penting bagi orang banyak? Ya, dikatakan penting karena peristiwa itu mempunyai arti dalam menentukan kehidupan orang banyak. Ayo, siapa bisa memberikan argumen? Kenapa peristiwa itu penting? Peristiwa sejarah itu. Kenapa menentukan kehidupan orang banyak? Nah, gampang saja kan kita ambil coba. Kalau negara kita sampai saat ini belum merdeka, apakah kita masih bisa menikmati atau bisa bersekolah dengan mudah? Coba kalian jawab dulu. Hah? Gimana menurut kalian? Kalau seandainya kita belum merdeka, apakah saat ini kita bisa menikmati pendidikan dengan baik? Enggak, Pak. Nah, belum tentu, ya kan? Belum tentu. Iya, Pak. Kalau kita masih dijajah oleh bangsa atau negara lain, kita belum tentu bisa menikmati pendidikan dengan baik kalau masih dalam artinya belum merdeka. Makanya peristiwa memproklamirkan bahwa negara Republik Indonesia sudah merdeka, maka negara Indonesia diakui bahwa Indonesia sudah terbebas dari penjajahan. Dan itu menentukan kehidupan kita pada saat ini. Ya. Kita tidak lagi perlu berjuang seperti pahlawan-pahlawan kemerdekaan masa lalu. Kita tinggal meneruskan perjuangan mereka. Kalian tinggal meneruskan, yaitu dengan belajar penuh semangat, ya, untuk meneruskan cita-cita mereka, yaitu membangun negara Republik Indonesia. Karena di tangan kalianlah nanti masa depan negara Indonesia
menjadi tanggungan kalian. Ya, oke. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, Bisa, baik. Pak. Oke, jadi yang hadir hari ini, Bapak akan share ya, nanti lihat di kolom chat ya. Bapak akan share link absen ya. Jadi absen akan Bapak berikan di Zoom pada saat materi pembelajaran Zoom ya. Absen hadir. Oke, sebentar. Oke, itu link absen kehadiran sudah Bapak share ya. Silakan diisi. Kemudian Baik. ya, silakan diisi dulu. Apa, Dok? Maksudnya apa? Di web ya? Oh, di laptop yang ini, yang Asus. Ya. Oh iya ya. Ntar kirim di WA gitu. Ya, ya. Oke. Halo, tes, tes. Halo, sudah? Udah, Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan tidak? Nggak ada, Pak. Ada. Oke, kalau tidak ada, Pak, ya, maaf, silakan. Pak. Ya. Itu yang foto selfie itu gimana itu, Pak? Kalian foto aja, foto biasa. Oh, foto. Ya, Oh, yang iya, Pak. sekarang kan kalian lagi belajar pelajaran Bapak. Kamu foto aja, Iya. foto terus upload ya, foto aja. Oh, iya, Pak, iya, Pak. Dede
Oke, sekarang coba open kameranya ya. Bapak mau screenshot, mau mendokumentasi kegiatan hari ini. Halo, semua coba open kameranya. Bayu. Ramdhani hilang lagi. Bayu, Ramdhani. Ramdhani mana? Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, ini coba perhatikan dulu ada tugas ya yang harus kalian laksanakan nanti. Bentar. Nah ini hanya 2 aja ya yang Bapak minta. Ini tugasnya nanti ditulis saja di buku catatannya ya, nanti dikirimkan, difoto, boleh mengirimnya ke GCR atau via WA ya. Silakan dikerjakan. Tugasnya hanya simpel aja ini. Tuliskan contoh sejarah yang digolongkan sebagai peristiwa. Kemudian tuliskan contoh sejarah yang digolongkan sebagai kisah. Nah, itu semuanya nanti bisa terjawab kalau kalian mempelajari ya materi yang Bapak kirimkan lewat GCR ya. Selain di situ ada pembahasannya, kalian juga bisa mencari tahu jawabannya lewat referensi-referensi lainnya ya, melalui internet atau dari buku-buku ya. Paham? Halo? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Oke, baik. Berarti selesai sudah materi pelajaran pertemuan pertama kita dengan materi pelajaran sejarah. Mudah-mudahan kalian bisa memperoleh pengetahuan yang bermanfaat ya dari paparan yang Bapak sampaikan. Dan Bapak minta kalian mempelajarinya dengan baik dan bisa mengerjakan tugas-tugas dengan baik juga. Oke, jadi kesimpulannya tadi kita sudah pelajari tentang pengertian dari sejarah itu sendiri ya. Kemudian kita bisa mengklasifikasikan sejarah itu berdasarkan kriteria apa tadi, sebagai peristiwa, sebagai kisah, sebagai ilmu, dan sebagai seni ya. Oke, akhir kata Bapak akhiri. Oh ya, sebentar, nanti kode GCR-nya Bapak kirim di grup kelas ya. Tetap pantau grup kelasnya supaya kalian bisa menerima materi hari ini dengan baik. Oke, ada pertanyaan? Enggak, Pak. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan.